Materi selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Nah, pada pembagian bilangan bulat ini dibagi menjadi dua, yaitu algoritma pembagian bilangan bulat serta teorema Euclid. Definisinya, algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, untuk definisinya adalah, misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B. Disebutnya menjadi A dividis B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga maka B sama dengan A dikali C. Notasinya bisa seperti ini. B habis membagi A jika B sama dengan A dikali C dan C merupakan elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Langsung saja ini. Nah, dengan kata lain, jika B dibagi A, maka hasilnya membaginya berupa bilangan bulat. Nah, kadang-kadang pernyataan A dihabis dibagi B itu ditulis juga dengan B kelipatan A. Langsung saja ke contohnya. Nah, misalkan 12 dibagi 4. 12 habis dibagi 4. Karena 12 dibagi 4 hasilnya menjadi 3. Atau bisa ditulis menjadi 12 ini B 4 dikali 3 A dikali C. Tetapi 4 tidak habis membagi 13 karena 13 dibagi 4 hasilnya 3,25. Jadi ini tidak termasuk bilangan bulat karena 13 tidak habis jika dibagi 4. Nah, selanjutnya adalah teorema Euclid. Bunyinya adalah misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan bulat unik Q dan R. Dua bilangan bulat tersebut Q dan R sedemikian sehingga rumusnya adalah M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil N. Nah, teorema ini disebut sebagai teorema Euclidean yang berasal dari nama Yunani yang bernama Euclid, lahir pada tahun 350 sebelum Masehi. Nah, sedangkan untuk bilangan dari rumus ini, bilangan N disebut pembagi, N pembagi, M disebut yang dibagi, Q merupakan hasil bagi, dan R adalah sisa. Dan untuk notasi pengekspresiannya yaitu bisa disebut ini P sama dengan M div N atau R sama dengan M mod R. Nah, untuk contohnya, ini untuk yang atas ini lebih simple. Kalau untuk yang bawah ini pemaparannya. Jadi misalkan 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil 7. Tapi dengan sisa 1 karena 22 dibagi 22 dibagi 3 itu hasilnya 7, sisa 1. Jadi yang benar 21 dibagi 3 maka hasilnya akan 7. Dapat ditulis dengan ini M-nya, 3 sebagai N, 7 sebagai Q, dan 1 R-nya. Jadi ini sebagai M, yaitu yang dibagi, yang 3 sebagai N atau pembagi, yang 7 hasil bagi, dan satunya adalah sisa. Atau diekspresikan dengan 1 div 3 sama dengan 7, satunya sisa. Ini 3-nya tadi sebagai N sebagai pembagi, 7-nya sebagai hasil bagi, atau disebut dengan atau ditulis dengan 22 mod 3 sama dengan 1. Nah, yang kedua ini dimasukkan dengan rumusnya. Tentukan bilangan yang ada pada Q dan R apabila 32 dibagi dengan 5. Jawabnya identifikasi terlebih dahulu. Carilah dulu M-nya berapa? M-nya 32 dan N sama dengan 5. Membentuk suatu rumusnya tadi pada teoremanya tadi, M sama dengan N kali Q ditambah R. M-nya dimasukkan 32, N-nya pembaginya 5, hasil baginya kita cari, kemudian sisanya juga kita cari. Jadi 32 dibagi 5 hasilnya 6, tapi sisa 2 karena yang hasil dari 5 kali 6 itu 30. Nah, maka diperoleh Q, huruf uniknya
Q itu sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 2. Nah, untuk cek ketentuannya 2 lebih besar dari 5, sehingga maka diperoleh Q adalah 6 dan R adalah 2.